Eh, Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sangat menarik sekali ternyata. Eh, Dulu sepertinya pernah berbincang santai mengenai positivisme, cuman tidak sekonkret hari ini pembahasannya. Jadi sedari dulu banyak kegelisahan-kegelisahan yang saya ingin luapkan terhadap pemikiran positivisme, utamanya di pemikir Agus Kom. Nah, saya akan membawa pertanyaan saya pada hal ihwal penelitian gitu. Yang dimana misal nih dalam sebuah penelitian kan eh, pastilah melakukan hal observasi gitu. Baik itu pra sebelum penelitian itu dilakukan ataupun setelah penelitian itu dilakukan gitu. Katakanlah saya mengangkat tentang efektivitas pembelajaran daring terhadap fenomena COVID-19 gitu. Nah, kan kita sudah tahu kan ada hal yang tidak bisa menyebabkan kita untuk melangsungkan belajar bersama secara face to face karena adanya virus gitu. Sehingga timbullah inovasi terbaru dengan sistem daring. Ternyata misal dalam penelitian itu menunjukkan bahwasannya ternyata dengan melakukan melakukan pembelajaran dengan sistem daring, ternyata hal itu berjalan secara efektif gitu. Nah, misal dari nilai dari penelitian yang diteliti itu menghasilkan hal yang sedemikian, bahwasanya ada pembelajaran daring bisa berdampak positif bagi pembelajaran di masa Covid. Namun kan hal itu tidak menjadi satu bakuan yang pasti gitu. Kalau tadi positivisme menganggap bahwasannya kebenaran itu tolak ukurnya pada keilmiahan gitu. Tapi kan kalau dalam konteks ini kan hal itu akan bisa saja berbanding terbalik. Justru kalau tadi dari penelitian tersebut menghasilkan bahwasanya pembelajaran daring menghasilkan pembelajaran yang efektif, maka setelah menggunakan pandangan positivisme itu justru tidak sedemikian gitu. Dan bagaimana sih, pertanyaan saya ini, bagaimana sih batasan-batasan pada positivisme? Soalnya gini, kalau kebenaran itu tolak ukurnya pada sebuah keilmiahan, saya teringat pada salah satu buku gitu, yang judulnya itu matinya kepakaran gitu. Matinya semua kepakaran gitu. Misal semua masyarakat jikalau berbahas tentang sekarang yang nuansanya politik gitu, semua berbondong-bondong bisa merincikan bahwasanya politik seperti ini A B C D. Ternyata di masyarakat yang berbeda pun mengucapkan yang sedemikian. Cuman ada tambahan C D E, misal kayak gitu. Nah, jadi kalau hal itu tidak bisa dibatasi, menurut saya justru akan berakibat hal yang mungkin berdampak jauh lebih buruk gitu. Misal mengetahui sebuah politik, misal di dalam sebuah tata negara. Nah, ya karena semuanya bisa menjadi pakar gitu, menjadi bisa berasumsi tentang hal-hal tersebut. Ya seperti contohnya tadi, misal bahas politik, semua orang pasti walaupun dia bukan pakar politik sekalipun dia bisa berasumsi secara bebas gitu. Dan hal itu pasti karena pengalaman-pengalaman yang terjadi pada masyarakat tersebut. Ya. Jadi bagaimana sih batasan-batasan dalam positivisme? Apakah atau jangan-jangan positivisme tidak memiliki batasan sehingga hal yang kebenaran tersebut yang dalam pandangan positivisme itu justru buyar gitu. Ya, mungkin itu saja sementara.
Nah, berbicara tentang momen politik, saya rasa ya kita semua cukup menyadari bahwasanya eh, berbicara masalah kepakaran, terkadang kita yang bukan pakar, bukan alumni ilmu politik atau bukan tim sukses, tim partai, orang partai, terkadang kita juga cenderung mencoba terlibat secara langsung bagaimana melihat dan menganalisis berbagai fenomena-fenomena politik yang terjadi pada akhir-akhir ini. Nah, bagaimana peran positivisme dalam melihat fenomena seperti ini? Ketika semua orang sama-sama mencoba menjadi pakar politik pada momen-momen politik, batasan seperti apa? Oke, saya rasa karena ini bukan kaitannya dengan pengetahuan karena ini bukan kaitannya dengan kajian ilmiah. Dan ini hanya sebatas bagaimana kita memahami fenomena politik dari layar kaca, dari layar gadget kita ya. Saya rasa kalau kita kaitkan dengan batasan-batasan positivistik, hal itu dikatakan benar atau tidaknya, kita perlu melakukan verifikasi. Itu yang terpenting. Jadi memang kalau kita berpijak pada positivisme secara radikal, mau gak mau apa yang kita omongkan tentang sosok capres demikianlah tindakannya, cawapres demikian sikapnya. Kalau kita merujuk pada positivisme yang radikal, kita emang harus perlu terjun ke lokasi tersebut. Apakah emang kita merasakan secara langsung bagaimana sikap dan tindakan si capres tersebut? Atau selama ini kita hanya melihat melalui media? Itu tentu tidak bisa. Dari sekedar kita melihat dari media, menurut positivisme yang radikal itu tidak bisa kita menemukan bahwasanya itu benar. Tapi berhubung kebanyakan dari kita tidak bisa menjangkau tentang bagaimana situasi politik yang ada di pusat sana, tentunya kebanyakan dari kita banyak hanya mengeluarkan persepsi dari yang kita amati selama ini di media sosial. Akhirnya apa? Ketika pada kasus pertama tadi kita tidak bisa langsung menjangkau ke pusat. Tentu minimal kalau dalam pandangan positivistik, minimal kita bisa memverifikasi apakah benar istilah gemoy tersebut merupakan tren anak muda zaman sekarang. Kita belum verifikasi. Ya kita jangan hanya membenarkan apa-apa yang ada dalam diskusi kita, kemudian kita tidak mencari kebenaran tersebut, kita tidak melakukan pengecekan kembali. Jadi memang perlu kita melakukan verifikasi dengan cara pengecekan kembali di media sosial misalnya. Kita perlu mencari sumber yang lebih kredibel, kompatibel, yang sekiranya bisa meyakini kepada kita semua bahwasanya itu benar. Gemoy sebagai tren anak muda zaman sekarang. Nah itu verifikasi. Minimal batasannya diverifikasi. Ya verifikasi ya. Gak usah jauh-jauh kita melakukan uji coba bla bla bla. Karena itu bukan sebuah riset yang serius gitu. Jadi ini hanya sebuah fenomena sosial saja. Saya rasa itu verifikasi yang penting. Yang diwajibkan di dalam sebuah sekolah gitu. Padahal kan kalau kalau kita mau menggunakan sudut pandang positivisme, bahwasanya belum tentu gitu. Sejarah itu sedemikian gitu. Nah, maka gimana ya? Kalau kembali kepada tadi konteksnya dalam sejarah gitu. Kalau orang yang mempelajari ilmu sejarah dengan menggunakan pandangan positivisme justru akan tidak akan pernah kompleks gitu, bahwasanya sejarah itu sedemikian gitu, ceritanya alurnya sedemikian. Nah makanya tadi di awal saya ingin menanyakan bagaimana batasan-batasan positivisme itu bisa terjadi. Tadi muncullah yaitu setelah diverifikasi gitu. Nah, jikalau misal hal itu cukup sekedar pada verifikasi, saya rasa belum cukup gitu. Ya misal kayak
apakah benar apa ya? Saya contoh yang paling sederhana gitu dalam sejarah. Apakah benar-benar Belanda itu menjajah selama kurun waktu 350 tahun? Misal, yang enggak itu saja dulu. Apakah penjajahan Belanda terhadap Indonesia itu berlangsung sekitar 350 tahun? Atau jangan-jangan tidak selama itu gitu? Kan justru menjadi bagi si penerima mata pelajaran sejarah itu kan akan buyar Pak gitu Pak. Ternyata di buku yang lain menyatakan penjajahan Belanda terhadap Indonesia itu tidak selama itu. Hanya berkisar 15 tahun misal kayak gitu. Itu gimana Pak? Sejarah dan kaitannya dengan kerangka pemikiran positivisme. Saya rasa kalau kita melihat dari pembatasan yang sudah saya jelaskan di awal tadi, saya rasa sejarah ini masuk ke dalam kategori spekulatif ya. kalau kita relatekan dengan positivisme, karena memang sejarah itu selalu mendiami sebuah otak manusia dan itu selalu dispekulasikan ke dalam berbagai masyarakat yang banyak berdasarkan zamannya masing-masing. Nah, di tataran itu tentu timbul pertanyaan bagaimana caranya sejarah bisa diterima oleh kalangan positivisme. Ya kita cari celah aja dari beberapa pembatasan yang sudah saya jelaskan tadi. Misalnya secara indrawi apakah sejarah bisa kita temukan kebenarannya? Tidak bisa, karena kita tidak terlibat langsung secara pada waktu itu. Meskipun kita terlibat secara langsung, tapi kita tidak merasa bahwa kita sedang berada pada masa itu. Seperti hanya kata Kaisang kemarin, namun saya nggak tahu, saya masih kecil pada Orde Baru itu. Kan gitu ya. Jadi memang secara indrawi apakah bisa diterima sejarah itu? Tidak bisa, karena kita tidak terlibat secara langsung. Terutama pada zaman sekarang, terutama pada ketika masa penjajahan zaman dahulu. Berkaitan dengan verifikasi, apakah bisa diterima? Saya rasa bisa diterima ketika orang-orangnya masih hidup dan kita bisa minta penjelasan. Ini adalah meskipun kita tidak bisa katakan ilmiah secara total, tapi minimal ini adalah upaya kita dalam mengungkapkan kebenaran melalui proses verifikasi yang ada di dalam tradisi kerangka keilmuan positivisme. Dan tentunya untuk melakukan uji coba terhadap kebenaran sejarah itu tidak mungkin ya, itu mustahil. Nah jadi artinya apa? Artinya kemungkinan untuk menunjukkan sejarah sebagai sebuah fenomena yang benar, kalau kata positivisme, itu sangat sulit sekali lah gitu. Makanya positivisme itu tidak pernah berbicara masalah sejarah. Dalam metode penelitian, mohon maaf, historis, analisis historis, studi pustaka itu gak masuk ke dalam ilmiah gitu ya. Kalau kata positivisme. Jadi yang bisa dimasuk dalam kategori ilmiah itu kuantitatif, kualitatif itu juga masih awang-awang katanya. Karena kalau cuma observasi saja tanpa dilakukan verifikasi dan uji coba, tanpa diukur, itu juga terkadang keilmiahannya kurang gitu. Maka dari itu sekarang kenapa kok saya katakan positivisme ini sudah meracuni bukan meracuni ya, sudah banyak diadopsi oleh masyarakat di berbagai seluruh penjuru dunia. Karena kita lihat terkadang di beberapa jurnal skala bagus yang memiliki popularitas yang bagus di barat misalnya. Katakanlah misalnya kita mengatakan Scopus misalnya itu menjadi sebuah acuan utama. Terkadang banyak beberapa jurnal-jurnal Scopus itu banyak yang tidak menerima artikel-artikel studi pustaka. Banyak itu. Makanya ini adalah tanda bahwasanya ternyata sudah mendominasi kita nih positivisme. Jadi studi pustaka, studi historis itu hanya berlaku dalam lanskap kecil saja, lokalitas saja. Tidak bisa dikatakan ilmiah kalau katanya positivisme ya, bukan kata saya. Ya, terima kasih. Lingkaran Wina terbentuk kemudian positivisme logis. Kan dulu kita pernah bahas ya. Bertrand Russell, Wittgenstein,
Siapa itu, saya lupa itu. Mau tanya ini ya. Lebih dulu mana gitu positivisme dengan sosiologi? Lebih dulu mana positivisme dengan sosiologi? Karena saya kalau melihat dari beberapa baca-baca di literatur emang kayaknya lebih ini sih. Memang perihal verifikasi dan uji coba. Jadi sebelum itu ada 3 hal yang penting dari positivisme, yaitu pemikiran, perasaan, dan juga action di situ, aksi. 3 hal ataupun mungkin tiga bentuk konsep lah gitu dalam positivisme. Pemikiran, perasaan, dan juga yang terakhir itu aksi. Saya melihatnya verifikasi dan uji coba itu lebih ke lebih dalam bentuk aksinya kan, seperti itu kan. Dan itu akan terus mengalir di situ. Lebih lanjut, positivisme itu seolah-olah emang bagaimana perihal hidup sosial di situ. Makanya karena ini kan berkenaan dengan pengalaman, empirisme, yang mana empirisme tidak bisa dipungkiri, hal tersebut emang berkenaan dengan hal-hal yang sosial, masyarakat dan sebagainya. Makanya saya ini lebih mana gitu, positivisme dan juga sosiologi. Dari segi apanya ini? Sosiologi sebagai disiplin keilmuan, apa sosiologi sebagai fenomena sosial, apa gimana? Mungkin lebih ke disiplin keilmuannya dulu ya. Jadi kalau secara disiplin keilmuan tentu lebih dulu positivisme ya, karena akar positivisme tentu filsafat. Semua akar disiplin ilmuwan adalah mother of science, itu katanya filsafat loh ya. Jadi sosiologi itu berakar dari filsafat, sedangkan positivisme itu adalah aliran dalam filsafat. Jadi kalau kita berbicara masalah secara disiplin keilmuan, tentu lebih dulu positivisme daripada sosiologi. Tapi kalau kita berbicara masalah sosiologi sebagai fenomena sosial, itu pasti lebih dulu sosiologi. Karena tentu ketika kita berbicara sosiologi sebagai fenomena sosial, tentu kita akan berbicara sejak manusia prasejarah. Nah itu ya, ketika bagaimana manusia purba saling melakukan interaksi sosial, itu sudah masuk dalam fenomena sosial sebenarnya. Cuma sebagai sosiologi sebagai disiplin keilmuan, tentunya itu muncul pasca filsafat pastinya ya. Ya gitu aja. Saya ya bicara tentang positivisme yang menjadi apa ya, ibu menjadi lahirnya beragam-beragam paradigma positivistik yang mewarnai modernisme, mungkin begitu ya Kak ya. Karena kita tahu bahwa bagaimana paradigma positivisme ini masih kita pakai, bahkan masih terasa sampai sekarang, walaupun sudah banyak yang mengkritik, sudah banyak hujatan tentang positivisme, cuman ia masih mendominasi bagaimana kita melihat sebuah ilmu pengetahuan, memverifikasi sebuah kebenaran, begitu kan. Cuman yang ingin saya tanyakan adalah, sempat saya tadi sekilas ada yang bicarakan bahwa sebenarnya positivisme itu adalah ontologi yang faktual. Maka kemudian saya bertanya-tanya, apakah sebenarnya upaya-upaya positivisme untuk memahami sebuah kebenaran itu hanya sebatas pada tataran istilahnya begini. Kita tahu bahwa realita atau sebuah fenomena itu kan berdasarkan banyak fakta misalnya. Dan tidak semuanya itu fakta-fakta yang lebih sifatnya mungkin fakta-fakta positivistik lah. Istilahnya hal-hal yang angka dan lain sebagainya, hal-hal yang bisa diverifikasi dan lain sebagainya. Lalu apakah sebenarnya Auguste Comte dulu mungkin tidak menyadari bahwa realita itu tidak semuanya bisa dipahami melalui fakta itu, begitu? Paham saya? Maksudnya begini, ini realita begitu. Sedangkan dia ingin mengcapture satu hal dengan verifikasinya tentang hal-hal yang sifatnya positivistik lah misalnya. Apakah Auguste Comte menyadari bahwa, atau bagaimana Auguste Comte memahami tentang realita? Atau yang kedua,
Ketika dia memahami bahwa semua yang ada itu hanya dipahami melalui sudut pandang objektif, apakah Auguste Comte atau bagaimana dia melihat manusia? Sederhananya begitu. Bahwa pada misalnya kalau misalkan tentang ilmu-ilmu alam itu bisa kita, ataupun ilmu-ilmu alam sekalipun yang kita pahami sekarang itu ada keterlibatan manusia, tidak lahir semerta-merta lahir suatu hukum tanpa keterlibatan manusia. Lagi bagaimana dengan fenomena-fenomena yang ada keterlibatan manusia? Lalu bagaimana kita mengukur itu? Kita tahu bahwa manusia kemudian itu tidak bisa dikuantitatifkan, semuanya kualitatif. Maksudnya kualitas manusia, pemahamannya dan lain sebagainya. Bagaimana dia melihat manusia dalam sebuah fenomena sosial yang dianggap sebagai objek begitu. Mungkin itu sih Kak. Iya, kalau kita melihat dari penjelasannya barusan, ini merupakan kritikan dari kaum-kaum yang anti positivistik, kaum-kaum sosial yang anti positivistik, karena mereka beranggapan gini, kalau kita selalu berpatokan pada positivisme, kita tidak akan memahami keunikan, nah gitu ya, keragaman, difference, perbedaan dari manusia satu dengan manusia yang lain secara kualitatif, kualitas. Karena kalau kita berbicara masalah entitas, esensi dari manusia itu sendiri, kita tentu tidak perlu mengabaikan keunikan yang ada di dalamnya. Ini sebenarnya kritikannya. Tapi kalau kita kembali pada ajaran positivisme, tetap itu tidak kurang ilmiah ya kalau kita berbicara secara positivisme, karena baik manusia itu hukumnya hukum alam kalau kata positivisme Auguste Comte. Gak bisa kita mengatakan keunikan, keragaman, karena kita pada dasarnya semuanya kayak gini. Oke lah, kamu mengatakan bahwasanya kualitas manusia itu berbeda satu sama lain. Mereka terdiri dari beberapa organisme satu sama lain yang unik dan berkumpul menjadi entitas yang namanya manusia. Tapi gini, kalau kata positivisme, apakah kamu bisa mengukur tentang keunikan tersebut? Bisa nggak kamu membuktikan kepada saya? Nah itu, anggap saya seorang positivisme ya. Saya akan bantah dengan seperti itu, Pak. Oke, kalau kamu percaya tentang diferensiasi manusia, tentang perbedaan manusia, apakah kamu bisa memberikan bukti kepada saya secara konkret yang bisa saya jangkau loh ya, yang bisa semua orang jangkau bahwasanya dia memang memiliki karakter yang berbeda dengan orang tersebut, dengan orang lain. Nah gitu, tetap kita akan kembali kepada sistem kerja mekanistik hukum alam. Ketika kita berbicara manusia akan dipercayai ketika bisa diuji, dibuktikan secara real, faktual, akan kembali pada itu. Jadi jawabannya seperti itu ya. Mungkin ada jawaban yang lain dari teman-teman, silahkan. Makanya kalau dalam ilmu antropologi atau ilmu-ilmu budaya atau cultural studies, banyak dari mereka menolak positivisme karena itu. Tidak percaya tentang keunikan keragaman berbagai identitas, budaya, perbedaan latar belakang, kayak gitu. Makanya kebanyakan dari mereka lebih suka menggunakan teknik etnografi kalau melihat kebenaran dalam sebuah keragaman manusia, tidak menggunakan positivisme. Karena positivisme kan tidak muncul kemudian akan banyak versi dan banyak tokoh begitu yang nanti akan entah menguatkan atau menambah dan lain sebagainya, membawa itu ke ranah-ranah yang lain. Cuman yang ingin saya tanyakan pertama adalah sebagai pengawal, sebagai bapak positivisme, apakah memang Auguste Comte itu hanya menggunakan itu pada awalnya, itu pada ilmu-ilmu alam sebagai fenomena yang konkret, atau itu dia juga punya premis-premis tertentu pada ilmu-ilmu sosial begitu. Maksudnya berkaitan dengan manusia gitu. Ilmu-ilmu sosial misalnya. Terus yang kedua, mungkin saya tadi ketiduran atau apa? Saya tidak tahu. Mungkin tadi disinggung tentang Francis Bacon. Begitu kan, Francis Bacon bagaimana dia memahami tentang memberikan embrio tentang positivisme. Terus kira-kira mempengaruhi lah
Apakah hanya Francis Bacon yang mempengaruhi pemikiran-pemikiran Auguste Comte kemudian melahirkan positivisme, atau ada hal lain? Karena sebagai bapak positivisme yang sampai sekarang kita rasakan paradigma itu mengakar di modernisme, itu cukup apa ya? Ya cukup signifikan lah gitu. Maksudnya dengan pemikiran yang sebegitu, apakah itu hanya lahir dari Francis Bacon? Apakah itu hanya dia bilang, oh menurut Francis Bacon begini, kayaknya cocok nih, apakah hanya sebatas itu? Itu sih Kak. Ilmu alam, oke. Kalau kita melihat dari karir dan kontribusi dari Auguste Comte sendiri, saya rasa Auguste Comte ini hanya menjadikan ilmu alam itu sebagai pedoman saja, kerangka berpikir bagaimana dia melihat kerangka fenomena sosial. Jadi saya rasa Auguste Comte ini kurang terlalu banyak terlibat secara langsung bagaimana dia memberikan perhatian lebih terhadap atau pernah secara langsung terjun dalam melakukan riset di bidang ilmu alam. Tapi saya rasa dia hanya menggunakan kerangka kerja, kausalitasnya saja. Kausalitas dari sebab akibat dari ilmu alam dan itu kemudian diinternalisasikan ke dalam ilmu sosial. Karena mungkin bisa jadi pengaruh dari latar belakang keilmuannya juga. Auguste Comte ini kalau nggak salah juga seorang matematikawan dulunya. Dan ini juga yang bisa mempengaruhi bagaimana ilmu alam dan juga ilmu-ilmu seperti sains seperti itu bisa juga dimasukkan ke dalam unsur-unsur ilmu sosial. Terus juga yang kedua Francis Bacon. Kalau kita lihat dari kapan kemunculan positivisme ini, ada beberapa pihak yang mengklaim positivisme ini muncul pertama kali pasca revolusi Prancis. Pasca revolusi Prancis, positivisme secara formal ini sudah mulai terbentuk kerangkanya. Tapi memang sebelum itu beberapa peradaban lainnya, kalau menurut Auguste Comte itu sudah punah sebelum masa Renaissance. Seperti halnya abad teologis tadi. Itu sudah punah sejak adanya abad pencerahan. Nah, sejak saat itu juga sudah mulai bermunculan beberapa kajian-kajian tentang ilmu-ilmu metafisika dan juga sudah ada juga beberapa pandangan filosofis mengenai positivisme. Salah satunya Francis Bacon itu tadi. Jadi kalau kita berbicara masalah asal muasalnya, ya seperti yang saya jelaskan tadi ya. Secara dalam tradisi keilmuan modern, tentu ini adalah awal mula bagaimana positivisme itu berkembang, berjalan dan juga semakin mempopulerkan diri pada zaman sekarang ini, di mana kita sama-sama menganut paham positivisme di berbagai skala kehidupan, sosial, penelitian dan budaya. Itu semuanya kita sama-sama menganggap kebenaran fenomena, kebenaran realita atau objektivitas yang kita temukan di dalam fenomena itu berangkat dari kebenaran faktual tadi. Ya, saya rasa itu jawabannya. Atau mungkin ada yang ingin diperjelas kembali, silahkan. Kayak dulu rasionalisme, empirisme, cuma sekarang lebih tertata. Dulu kan gak tertata dulu. Sekarang lebih tertata. Sudah masuk ke dalam, sudah terbentuk lebih metodologis. Dulu kan hanya sebagai tata cara. Seperti halnya rasionalismenya René Descartes tentang apa itu yang terkenal itu Cartesian dup, metodenya itu kan sebenarnya memang ada itu cara, tapi itu tidak formatif, tapi itu hanya sebagai sekedar spekulasi saja kalau bagi keyakinan kita pada zaman sekarang ya, kayak gitu. So, sekarang ini lebih tertata, bahkan sudah bisa dikemas dalam bentuk metodologis, sudah diyakini. Jadi kalau kita merunut pada shifting paradigmnya siapa itu yang pernah saya bahas itu, shifting paradigmnya siapa? Thomas Kuhn. Jadi memang
ada fase memang di mana kebenaran baru atau paradigma baru itu muncul pasca masifikasi yang dilakukan oleh masyarakat sehingga terbentuk sebuah kerangka metodologis yang formal. Jadi positivisme ini tidak asal muncul begitu saja, tapi juga ada proses masifikasi, ada proses penyebaran yang begitu masif di kalangan masyarakat tentang bagaimana pengindepan tentang menginternalisasikan dan mengaplikasikan positivisme itu sendiri. Jadi ada fase di mana terkadang paradigma itu harus dimasifkan agar kita bisa munculkan paradigma baru dan menggantikan paradigma lama. Kalau kita menurut pada ajarannya Thomas Kuhn. Yang dalam metodologi, dalam ilmu metodologi yang sekarang itu dari Agus Kuhn atau sudah versi yang Itu cara telanjangnya saja Agus Kuhn, Mbak. Sekarang itu sudah diformulasikan lebih tertata rapi sehingga masuk metodologi. Dulu kan nggak bilang metodologi, cuma cara mencapai kebenaran saja kalau kata Agus Kuhn. Iya, kebenaran itu terjadi hanya ketika kita bla bla bla, cuma gitu aja, simple. Makanya kebanyakan kritikan itu ditujukan kepada sosok Freud, karena Freud tidak bisa tidak bisa menjelaskan secara ilmiah sampai sekarang daripada pada sosok Agus Kuhn. Agus Kuhn ini banyak penerusnya ini, makanya masif sampai sekarang pemikirannya sampai relevan ilmiah. Apakah Agus Kuhn ini mengakui keilmuan atau metode lain selain positivisme atau yang dianggap Agus Kuhn tadi spekulatif? Kalau mengakui iya, pasti mengakui. Karena tadi munculnya positivisme ini berangkat dari reaksi terhadap pengetahuan atau metode sebelumnya yang dirasa kurang bisa menjawab persoalan. Tapi yang membedakan itu adalah mengakui, tapi yang lain itu tidak sebenar positivisme dalam menentukan kebenaran. Tidak seilmiah punya positivisme, karena yang lain itu tidak ilmiah. Jadi satu pintu, kalau saya melihat tuh satu pintu. Terus ini Kak, kalau dia misalnya kita tahu misalnya kita fokus aja ke science gitu kan. Science kan ada hard science, ada soft science. Soft science misalnya kayak astronomi dan lain sebagainya. Itu kan juga bagian dari sains yang tidak bisa dijangkau melalui verifikasi semata gitu kan. Bagaimana kita menjangkau tentang alam semesta terutama di abad 17, abad 16, abad 17 ya kan Kak. Itu sesuatu yang tidak semudah kita mengukur apakah ada klorofil dalam daun gitu kan. Terus yang kedua, kita di masa-masa itu atau setelah itu mungkin kan banyak ilmu pengetahuan ya, penemuan-penemuan ilmiah yang dianggap sebuah ilmiah itu salah atau keliru atau diganti keilmuan yang lain. Misalnya bagaimana misalnya Newton kemudian teorinya runtuh karena adanya teorinya Einstein, atau bahkan Einstein sekalipun itu mengakui bahwa ada hal-hal yang lain, tidak hanya hal-hal yang ilmiah, misalnya begitu. Jadi ada perubahan-perubahan atau kekeliruan dalam kebenaran itu. Bagaimana Agus Kuhn melihat itu dalam kajian ilmiah yang menurut dia paling ilmiah dalam memahami kebenaran? Agus Kuhn dalam positivismenya itu memandang bahwasanya kebenaran itu terbuka, Pak. Terbuka bagi siapa saja yang ingin mencoba menemukan temuan baru. Jadi saya rasa saya juga langsung teringat dengan konsep filosofisnya Karl Popper ya, falsifikasi. Jadi sebuah kebenaran tidak bisa dikatakan kebenaran kalau kita tanpa diuji dulu. Karl Popper itu kalau dari segi yang falsifikasinya saya rasa masuk ke positivistik ya. Kalau dari segi falsifikasinya. Tapi kalau dalam tradisi keilmuan yang lainnya dia masuk ke filsuf science gitu ya. Nah, jadi karena peran kebenaran dalam konstruk positivismenya Agus Kuhn ini bersifat terbuka bagi siapa saja. Nah, jadi Agus Kuhn ini juga tidak mengatakan bahwasanya yang benar itu adalah pasti. Nah, ini yang sering kita perdebatkan ya. Jadi tidak semua yang benar itu pasti, karena masih ada kemungkinan-kemungkinan yang lain untuk memperbaharui. Dan pastinya itu harus melakukan uji coba, eksperimen. Kalau tanpa uji coba gak bisa.
Kalau misalnya kita ingin menjangkau sesuatu yang tidak bisa kita jangkau, itu meskipun kita tidak bisa memverifikasi di luar indrawi kita, minimal kita bisa mengukur. Bayangkan seorang Apollo ya, yang dulu pernah naik ke itu ya, itu kan hanya Armstrong juga hanya untuk memverifikasi apakah benar kondisi alam semesta atau bulan sedemikian rupa gitu kan. Itu sampai belan-belani ke sana kan. Ini juga sudah masuk ke dalam kategori positivisme, saya rasa seperti itu. Tapi tadi sempat ya dijelaskan oleh pemantik bahwasanya Agus Comte itu merupakan seorang Agus Comte itu merupakan seorang penganut agama gitu, Kristiani ya. Tapi gimana ceritanya gitu dia dengan pemikirannya tentang positivistik masih bisa yakin terhadap kepercayaan yang dia anut gitu. Kan tadi dengan segala rincian tentang penjelasan positivistik yang dijelaskan tadi, bagaimana ceritanya ya gitu. Orang yang percaya kepada Tuhan yang mohon maaf notabene-nya tidak bisa diperlihatkan secara indrawi gitu. Ya, itu sih. Jadi dari redaksi yang saya baca di literatur tuh tidak menyebutkan salah satu penjelasan yang mengatakan bahwasanya Agus Comte ini seorang monoteism. Saya tidak menemukan. Tapi saya menemukan Agus Comte ini menganut, kalau kata orang-orang, entah itu diksi agama ini lebih merujuk kepada agama monoteism atau agama yang lain, saya kurang paham. Tapi ada diksi yang mengatakan dia penganut agama humanitas. Agama humanitas. Jadi agama humanitas ini adalah agama yang menekankan pada prinsip-prinsip kemanusiaan dan keilmiahan. Nah itu, apakah diksi agama merujuk pada agama monoteisme atau bukan itu? Atau fokus pada agama-agama kefanatikannya kepada ilmu-ilmu ilmiah, saya juga kurang paham. Tapi kayaknya saya sepakat lebih kepada yang kedua itu. Karena bagaimana tradisi keilmuannya sangat menolak transendental. Dari itu kita sudah bisa memahami bersama tentang bagaimana tujuan dari pemikiran positivismenya Comte ini. Ini pertanyaan pemula ya mungkin Pak. Gak usah. Sedikit aja. Apakah positivisme itu adalah pijakan untuk mengais validasi atau sebuah kebenaran gitu? Atau justru bukan demikian gitu? Ya kayak tentang fenomena gitu, atau tentang sebuah keilmuan misalkan tadi kan keilmuan itu geraknya dinamis ya Pak. Iya, itu gimana? Apakah positivisme itu adalah pijakan untuk mengais validasi ya, untuk mencari sebuah kebenaran dari hal yang bermunculan di dalam fenomena sosial kita gitu, ataupun bahkan di dalam sebuah keilmuan gitu, paham nggak? Yang perlu kita pahami bersama seperti ini ya. Positivisme ini menganggap fenomena itu dinamis, seperti yang dikatakan tadi, dinamis. Positivisme juga percaya bahwasanya fenomena itu dinamis. Tapi gini, dari kedinamisan sebuah fenomena tersebut, perlu kiranya dilakukan beberapa pemenuhan kaidah keilmiahan untuk menentukan apakah dinamisasi dari fenomena tersebut emang benar adanya. Kalau masalah fenomena dinamis atau tidaknya, saya rasa positivisme percaya ya, karena melihat positivisme terbuka terhadap kebenaran baru. Maka dari itu
dalam penelitian, terutama dalam penelitian yang positivisme, kental positivisme, itu ada istilah replikasi. Pernah dengar replikasi? Iya. Tiruan. Jadi kalau dalam apa ya? Biasanya kayak gini. Biasanya jurnal ilmiah yang menganut yang kental dengan positivisme itu kayak gini. Jadi risetnya orang itu misalnya ya sudah terbit di jurnal tersebut, itu beberapa tahun selanjutnya harus bisa dilakukan uji coba ulang. Apakah benar, konsisten gak hasilnya? Itu yang dimaksud replikasi. Berarti kalau tidak konsisten, berarti kemungkinan besar untuk terjadi bias itu lebih besar. Jadi yang dimaksud ilmiah atau tidaknya itu sejauh mana fenomena atau riset tersebut bisa direplikasi ulang. Harus bisa konsisten. Meskipun dinamis loh ya, tapi harus bisa konsisten dari waktu ke waktu dengan subjek yang sama. Nah gitu. Tapi emang meskipun percaya kepada dinamis, pada fenomena yang dinamis, tapi tetap dia menganut paham replikasi tadi. Harus bisa diuji coba berulang-ulang apakah konsisten apa tidaknya. Itu positivisme. Ya sebenarnya kalau masalah apakah memvalidasi kebenaran, ya pasti ya. Karena memang kerangka keilmuan seperti yang ada dalam landscape keilmuan sains selama ini, baik itu positivisme maupun yang lain, itu selalu ingin mencapai sebuah kebenaran, bukan kepastian. Hanya sebagian zat saja yang mengarah kepada kepastian. Oke, saya rasa itu. Ada lagi? Baik, itu adalah beberapa gambaran pengantar ya dari saya tentang bagaimana kita ke depan bisa lebih liar dalam mengkaji positivisme, terutama positivismenya John Stuart Mill, Herbert Spencer, dan Emil Durkheim. Semoga pengantar hari ini semoga bisa membawa kita menyelami lebih dalam tentang apa itu positivisme dan bagaimana cara kerjanya dalam dunia ilmu pengetahuan kita. Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang tidak disengaja atau diksi yang kurang tepat. Mungkin keterbatasan dari saya juga. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.